Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Komaladewi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya untuk mata kuliah eksplorasi dalam aljabar. Judul laporan akhir saya yaitu analisis rantai Markov untuk memprediksi hasil panen kopi di Kalimantan. Adapun poin-poin penting yang akan disampaikan dalam presentasi ini yaitu latar belakang, analisis rantai Markov, data dan metode, hasil dan pembahasan, serta terakhir kesimpulan. Kopi adalah komoditas unggulan Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan devisa negara selain minyak dan gas, dengan pasar ekspor dan domestik yang besar. Varietas kopi yang ditanam meliputi Robusta, Arabica, Liberica, dan salah satu kopi yang termahal dunia yaitu kopi luwak. Namun produksi kopi fluktuatif. Hampir semua provinsi di Indonesia kecuali Kepulauan Riau dan DKI Jakarta adalah penghasil kopi, termasuk Kalimantan dengan 12.000 hektar perkebunan pada tahun 2022. Produksi di Kalimantan lebih rendah dibanding Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk curah hujan, perawatan lahan, dan mutu kopi. Untuk mengatasi tantangan ini, maka diterapkanlah analisis rantai Markov guna memprediksi dan meningkatkan hasil panen di masa mendatang. Artikel ini bertujuan untuk menerapkan analisis rantai Markov untuk memprediksi hasil panen kopi di Kalimantan pada tahun 2023 hingga 2025 dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistika. Diharapkan memberikan prediksi akurat dalam memprediksi hasil panen di masa mendatang. Rantai Markov diperkenalkan oleh Andrei Markov pada tahun 1896. Model matematika ini yaitu untuk memprediksi keadaan masa depan berdasarkan keadaan saat ini melalui matriks transisi probabilitas. Dalam perhitungan analisis rantai Markov, operasi perkalian pada matriks sangat diperlukan. Matriks adalah kumpulan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang digunakan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Dalam konteks rantai Markov, probabilitas bersyarat menentukan peluang transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Selanjutnya, proses stokastik, di mana kejadian masa depan tidak dapat diprediksi dengan pasti, namun probabilitasnya dapat dihitung, digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Langkah-langkah rantai Markov meliputi pembuatan matriks transisi, operasi perkalian matriks, dan iterasi hingga mencapai probabilitas steady state, di mana probabilitas transisi tidak bergantung pada keadaan awal dan mencapai keseimbangan. Analisis ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen kopi di Kalimantan dengan memanfaatkan data historis dan model probabilistik. Selanjutnya, masuk pada data dan metode dalam analisis rantai Markov. Langkah-langkah untuk memprediksi hasil panen kopi menggunakan analisis rantai Markov ini sebagai berikut, yaitu pertama, mengumpulkan data hasil panen kopi dari tahun 2018 hingga 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Lalu yang kedua itu menentukan matriks peluang transisinya. Menentukan matriks peluang transisi, selanjutnya kita menentukan keadaan awal atau initial state-nya. Yang terakhir, melakukan prediksi hasil panen dari tahun 2023 hingga 2025. Di sini yaitu data hasil panen dari Badan Pusat Statistika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil produksi tanaman kopi pada 5 provinsi di Kalimantan tahun 2018 hingga 2022. Berikut data hasil panen kopi tahun 2018 hingga 2022. Dari tabel 1 itu kita dapat ketahui jumlah produksi kopi pada 5 provinsi di Pulau Kalimantan pada rentang 2018 hingga 2022 sebanyak 26.900 ton. Produksi Kalimantan Barat yaitu pada tahun 2018 hingga 2022 menghasilkan kopi sebanyak 17.400 ton, Kalimantan Tengah yaitu 1.800 ton,
Kalimantan Selatan sebanyak 5.900 ton, Kalimantan Timur sebanyak 1.100 ton, dan Kalimantan Utara sebanyak 800 ton. Dengan demikian, provinsi yang paling banyak menghasilkan kopi yaitu Kalimantan Barat dan paling sedikit yaitu Kalimantan Utara. Nah, di sini untuk menghasilkan matriks perseginya nanti karena ada 5 provinsi maka diambil 5 tahun terakhir dari data hasil panen kopi, di mana N-nya nanti yaitu waktu kejadiannya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk perubahan hasil panen kopinya yaitu state J yaitu Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara. Untuk hasil dan pembahasan dari analisis rantai Markov sendiri, yang pertama kita harus menghitung probabilitas transisinya. Untuk menghitung probabilitas transisi yaitu dapat dibentuknya probabilitas transisi ini kita hitung menggunakan rumus probabilitas transisi di mana tadi kita tahu kalau misalnya ini perhitungannya menggunakan per baris, kita hitung per baris dengan data hasil panen kopi yang sebelumnya tadi, hingga kita perolehlah probabilitasnya sebagai berikut di sini di dalam tabel. Lalu dari probabilitas transisi kita ubah menjadi matriks probabilitas transisi karena dia datanya ada 5 provinsi dan 5 tahun, jadi kita buat matriks probabilitas transisinya sebagai berikut, matriks persegi 5 kali 5. Yang pertama kita hitung probabilitas hasil produksi pada tahun 2023. Untuk menghitung prediksi hasil panen kopi dihitung dengan mengalihkan probabilitas yang telah diperoleh dengan data jumlah hasil panen kopi. Untuk tahun pertama ini P1-nya kita mengalihkan vektor initial state P0 dengan matriks probabilitas yang sebelumnya tadi, diperolehlah probabilitas hasil produksi pada tahun 2023. Lalu selanjutnya untuk tahun kedua, P2 ini kita mengalihkan hasil dari P1, ini P1 dengan matriks probabilitas yang sebelumnya telah ditentukan. Maka diperolehlah probabilitas hasil produksi pada tahun 2024. Begitu pula untuk probabilitas hasil produksi di 2025, untuk mencari P3, kita kalikan hasil dari P2 tadi dengan matriks probabilitasnya, kita peroleh hasil produksi 2020, hasil probabilitas produksi 2025 sebagai berikut. Lalu diperolehlah perhitungan probabilitas hasil produksi seperti pada tabel berikut untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Setelah kita hitung probabilitas dari hasil panen itu, lalu kita bisa menghitung prediksi hasil panen kopi dari tahun 2023 hingga 2025. Untuk memprediksi hasil panen kopi tahun 2023 ini, kita gunakan hasil perhitungan dari P1 tadi. Ini dari P1 yang ini dari P1. Dan kita kalikan dengan data jumlah hasil panen kopi. Ini kita peroleh dari BPS. Kita ubah ke bentuk matriks persegi 5 kali 5. Lalu kita perolehlah hasil prediksi tahun 2023 sebagai berikut. Ini untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung hasil prediksi pada tahun 2024. Data hasil panen kopi pada baris ini kita hitungnya menggunakan P2, tetapi yang ini datanya berubah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menggunakan data berulang, jadi
data pada baris pertama yang sebelumnya kita hilangkan, diganti dengan data baru hasil perhitungan, kita taruh di bagian terakhir. Kita perolehlah prediksi hasil panen kopi tahun 2024. Untuk tahun ketiga, prediksi hasil panen kopi tahun 2025 yaitu kita menggunakan P3 di sini. Ini P3 yang kita udah hitung tadi, dikalikan dengan data hasil panen kopi yang udah diperbarui per tahunnya, baris pertama dan baris pertamanya udah berubah dan baris terakhirnya pun berubah dengan data yang udah kita peroleh dari 2023 dan 2024. Diperolehlah prediksi hasil panen kopi tahun 2025 sebagai berikut. Lalu hasil prediksi produksi kopi pada tahun 2023 hingga 2025 kita buat dalam tabel seperti ini. Yaitu pada tahun 2023, 2024, 2025 bisa dilihat di sini. Selanjutnya, kita bisa menghitung probabilitas steady state. Prediksi probabilitas steady state diperoleh dengan menghitung nilai limit dari iterasi probabilitas transisi N langkah. Ini dilakukan dengan mengulangi perkalian matriks. Kita ulangi perkalian matriks tadi, probabilitas transisi berulang kali hingga nilai probabilitas tidak lagi berubah signifikan antara iterasi yang satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa sistem telah mencapai keseimbangan. Berdasarkan iterasi yang dilakukan, kita peroleh probabilitas steady state untuk masing-masing keadaan, yaitu di Kalimantan Barat 0,6236, Kalimantan Tengah 0,0679, Kalimantan Selatan 0,2381, Kalimantan Timur adalah 0,0449 dan Kalimantan Utara 0,0255. Dari hasil analisis rantai Markov untuk produksi kopi di Kalimantan pada tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa volume produksi di Provinsi Kalimantan Barat stabil sekitar 3.600 ton, Kalimantan Tengah sekitar 3.390 ton, dan Kalimantan Selatan sekitar 1.300 ton, Kalimantan Timur sekitar 260 ton, dan Kalimantan Utara sekitar 150 ton. Prediksi ini didukung oleh probabilitas steady state yang menunjukkan kondisi keseimbangan produksi kopi di masing-masing provinsi Kalimantan, dengan Kalimantan Barat memiliki kontribusi terbesar di antara provinsi-provinsi tersebut. Baiklah, demikian hasil presentasi laporan akhir untuk mata kuliah eksplorasi dalam aljabar. Apabila ada salah kata dan salah perhitungan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.